Kaisang yang jadi ketua umum, mungkin itu agak kita bahas lagi lah mungkin nanti ya. Sama seperti begini, Mas Gibran baru wali kota 2 tahun, tiba-tiba jadi wapres. Mas Agus 20 tahun di politik, belum juga menjadi wali kota. Bagaimana Itu dia itu? tadi Bang, privilege itu Bang. Ya pemerintah ternyata ada cawe-cawe, meskipun Pak Jokowi tidak secara langsung menyatakan bahwa saya akan kampanye. Dan dia tidak melakukan itu kan. Nah artinya tapi simbol-simbol dia itu sudah terlihat gimana? Ini sekedar pelurusan lah untuk adik-adik kita yang mahasiswa. Yang pertama bahwa di dalam undang-undang sudah jelas presiden, kepala daerah itu boleh ikut kampanye kalau cuti. Nah sekarang kan logikanya begini, kalau kemudian presiden itu, misalkan nih, presiden ambil untuk kemudian ikut kampanye, kan ini kita bisa lihat pada periode 2014 yang lalu, 2014 ya, ketika Pak Jokowi sebagai incumbent kemudian menjadi calon presiden, kan dia kampanye untuk dirinya juga. Bahkan untuk dirinya aja dia boleh gitu, apalagi untuk orang lain. Kalau kemudian pertanyaannya kenapa, kan sosok presiden akan melekat, ya memang melekat dia presiden, makanya ada klausul-klausul persyaratan-persyaratan, salah satunya adalah cuti ketika dia melakukan kampanye. Tetapi sepanjang yang kita lihat kemarin bahwa Jokowi tidak pernah berkampanye. Dia menjawab pertanyaan wartawan, apakah Pak Presiden boleh kampanye? Ya dia jawab boleh kampanye. Kan itu aja, dan tidak pernah ada kampanye. Nah kalau kemudian apakah Jokowi sebagai presiden, Jokowi sebagai personal sekaligus sebagai presiden ini kemudian dianggap berpihak pada salah satu paslon, ya otomatis wong anaknya jadi sebagai cawapres, kan masa anaknya nggak didukung, itu kan jadi aneh gitu. Cuma selama proses kampanye itu Jokowi tidak menggunakan atribut sebagai presiden sama sekali. Tidak ngomong, dia tidak bicara, ya sudah itu silakan berjalan. Clear di situ. Nah, yang luput oleh paslon 1 atau paslon 3 lakukan adalah bahwa pemilu ini adalah rangkaian orkestra. Tadi sudah disinggung oleh Bang Fendi ya, terkait dengan bagaimana penampilan di GBK itu orkestranya sudah cukup, kampanye terbukanya cukup luar biasa. Karena memang yang namanya kampanye ini orkestra. Misal, kita tahu bahwa pemilu ada 14 Februari. Hari kasih sayang dan sebagainya. Maka yang digunakan adalah gimmick-gimmick, misalkan cinta sejatinya antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi Soeharto. Itu kan bagian dari meningkatkan, dan ternyata feel-nya masyarakat suka gitu. Dalam beberapa kampanye ketika Pak Prabowo menyebut nama Bu Titi, kemudian semuanya balikan. Itu kan sesuatu yang ternyata memang masyarakat suka dengan itu gitu. Romantisme tadi dibilang oleh Bu Lina kan, romantis gitu. Emang betul. Ingat, kampanye ini tidak melulu tentang visi dan misi. Tidak melulu tentang adu gagasan, tidak melulu tentang bagaimana kemudian seseorang itu terlihat pintar, bukan hanya itu. Nah, itu yang mungkin luput dilakukan oleh paslon 1 atau mungkin paslon 3 gitu. Ada Mayor Teddy yang kemudian jadi viral gara-gara gendong perempuan yang pingsan. Ternyata approval itu masyarakat suka gitu. Dan ternyata tadi yang saya lihat, bagaimana kemudian orkestra yang dilakukan siapapun itu, saya tidak menyebut ini ya, misalkan dengan ada guru besar ya, yang kecewa tentang demokrasi hari ini, kemudian ditutup dengan adanya film Dirty Food misalkan, ternyata masyarakat nggak suka. Artinya hal-hal seperti ini tuh nggak disuka oleh rakyat Indonesia gitu. Yang problematik seperti itu. Iya, yang istilahnya mengganggu kebersamaan, merusak persatuan itu nggak disukai oleh rakyat. Ini yang luput mungkin dianalisa oleh dua paslon yang lain. Itu kira-kira apakah ada pengaruh mayoritas pemilih kita adalah anak muda? Ya, sangat. Apakah karena gini, persoalan-persoalan yang secara politik, misalnya kecurangan politik, terus ketidaknetralan pemerintah dan aparat, ya itu sudah lama itu juga terjadi gitu kan. Artinya itu adalah konsumsi politik setiap 5 tahunan. Yap. Betul kan? Itu kan peristiwa yang selalu berulang-ulang. Iya, betul. Cerita-cerita yang diulang, ada kecurangan, ada macam-macam. Tetapi kita harus lihat morfologi atau kemudian gambaran pemilih hari ini. Teman-teman Gen Z misalnya, Mbak Sen tadi, kalau ada apa-apa jangan diumumin deh, WhatsApp aja. Oke. Anak-anak ini nggak suka hal-hal yang kemudian
yang jelek-jelek itu menjadi tontonan masyarakat, mereka lebih senang kita happy-happy, santai. Makanya sejak awal kampanye Prabowo Gibran adalah riang dan gembira. Coba pemilihan musiknya, Oke Gas misalkan, itu Ya. kan juga bagian, oh ternyata orang suka itu, musik-musik seperti itu. Kan itu kan musik yang sebelumnya hanya menjadi musik di awal, tiba-tiba kemudian kita jadikan musik sebagai musik resmi kampanye. Resmi, ya. Karena ternyata itu bagus musik itu, disukai ketika Pak Prabowo joget kayak gitu, orang kemudian menirukan jadi viral, kemudian juga ada lomba sampai joget ya, menirukan jogetnya itu di TikTok dan sebagainya. Oh ternyata mereka suka. Jadi yang happy-happy itu disukain, orang nggak suka gaya-gaya misalkan, mohon maaf. Kan ada paslon misalkan yang awalnya pakai gaya selepet gitu. Ternyata selepet gak disukain anak-anak Gen Z gitu. Apa sih? Selepet-selepetan aja gitu. Nggak disukain, maka berubah konsepnya kan. Nggak pakai lagi tuh sarung, berubah lagi yang lain. Atau paslon yang lain juga, berganti-ganti kostum dan sebagainya. Tapi kan itu ternyata tidak begitu, ini ketinggalan zaman gitu. Mungkin itu happening di 2014 karena dulu Pak Jokowi ya pakai jaket bomber itu kelihatan keren, kemudian orang suka pakai baju kotak-kotak dilipat itu oke. Ternyata sekarang nggak kayak gitu. Nggak lagi itu makanya dalam politik itu jurus yang sudah pernah dipakai itu jangan dipakai lagi. Karena otomatis akan ada yang meniru atau kemudian itu sudah usang. Ya, begitu Mbak Lina. Ada pergeseran karena pemilih tadi ya? Iya, pergeseran pemilih dan replikasi yang gagal, Mas. Ya. Replikasi yang gagal, artinya kalau tadi oke, saya mengambil yang disampaikan Mas Agus bahwa dalam politik kan harus selalu ada yang dinamis ya, yang berkembang, yang berubah. Tapi ketika replikasi tidak tepat sasaran itu jadi blunder tersendiri. Misalnya kalau saya ajak cerita dikit, ada dalam politik itu namanya semiotika, ada dalam bahasa, ada kemudian dalam pengejawantannya, dalam branding itu sendiri, pernah kita bahas itu. Kemudian kesininya pemilih itu lebih suka pada tadi ya, balik lagi romantisme tadi, sudah meninggalkan model yang melodramatik. Karena melodramatik kita lihatnya waktu zaman Jokowi awal-awal awal-awal jadi gubernur di Jakarta gitu. Ya. Nah kemudian kita kenal pencitraan itu zamannya SBY. Nah kesininya lagi ada branding. Nah hari ini sebenarnya kalau kita lihat konten-konten yang ada itu spesifiknya merujuk pada komunikasi politik. Komunikasi politik yang kemudian dilahirkan itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk duplikasi. Bukan lagi replikasi tapi duplikasi pada model-model bisa kita lihat orde baru. Tapi ada yang menarik begini misalnya. Iyalah kita lihat romantismenya ketika 02 misalnya, karena jadi bintangnya hari ini kan 02 ya. 02 bagaimana. Dan yang diadili 02 Oh, iya. boleh mengadili 02 sekarang. Ini boleh mengadili. Bagaimana kemudian itu dikemas apik gitu ya. Dikemas apik, kisah cinta, kemudian drama kemayoran itu, kemudian bagaimana anak muda hari ini bebas berekspresi di TikTok dan seterusnya. Tapi ada sedikit saja yang diganggu bahwa ketika hadirnya Ibu Titi, kita nggak boleh lupa beliau adalah hasil sisa dari Orde Baru. Ya. Orde Baru begitu, makanya saya bilang ini bentuk duplikasi. Salah satunya bentuk duplikasi. Kalau dulu saya masih ingat ya, karena saya nggak Gen Z lah ya, saya milenial, agak lebih tua dari yang cantik di sana. Model pemilu zaman dulu kan begitu Mas, memang di setel musik, kemudian dibuat happy-happy lah. Penyampaian visi misi bahkan hampir tidak ada karena sudah tahu siapa yang akan dipilih. Cuman bedanya hari ini dikemas dengan hal-hal yang menarik, cantik begitu, tapi kemudian ada penyampaian visi misi dengan bahasa yang mudah nyampe ke publik gitu. Kalau tadi kaitannya dengan semiotika berbahasa, selepet tadi dijadikan jargon, tapi jargonnya menyentilnya pada baby boomers kalau selepet itu. Kemudian kalau kita lihat pasangan yang 03, mereka menghadirkan dalam bentuk simbol pakaian, kemudian simbol-simbol yang lain, tapi yang disasar sebenarnya bukan anak-anak pop, yang disasar adalah anak-anak reggae, retro begitu, pakai jaket-jaket bomber itu kan. Kalau dalam sejarah perpolitikan modelnya itu dia ketika masyarakat itu masih menganut yang tradisional, dia akan sampai pada puncak modernitas gitu. Nah modernitas yang ditampilkan oleh 03 itu kalah jauh dengan yang ditampilkan oleh 02 gitu Mas. Oke. Gimana sih? Emang anak muda seperti itu yang disukai apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi?
Ya mungkin dari anak muda itu seperti itu dengan karena kan kalau saya lihat di TikTok tuh yang lebih viral Pak Prabowo. Oh, Ya, iya, iya. dengan gemoynya, apalagi pas setiap kali debat tuh pasti FYP Ya. dengan dikasih nilai 11 sampai 100 100. gitu ya, dengan muka dia yang kasihan tapi gemoy gitu kan. Jadi kan itu ada menarik perhatian Mbak, untuk anak-anak muda gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat di TikTok itu ada buat kayak soundtrack gitu, back soundnya dengan yang sedih-sedih, itu kan menarik untuk menarik apa kan perhatian dari anak muda sendiri. Jadi anak-anak muda itu berpikir bahwa debat ini kita lihat hanya untuk menilai, bukan untuk menyampaikan visi dan misi. Seharusnya kan di dalam debat itu menyampaikan visi dan misi, Ya. bukan untuk menilai. Nah jadi mungkin kalau kita lihat dengan seperti gaya-gaya Pak Prabowo dengan seperti itu menarik perhatian dari anak-anak muda sekarang. Walaupun di salah satu paslon lain mereka juga berusaha untuk menarik anak muda tapi mungkin tidak tertarik gitu. Jadi mungkin yang tertarik itu dari paslon 02. Oke. Mungkin begitu. Kalau pandangan misalnya nih, pandangan sejauh mana nih? Ini kan yang menjadi kita balik ke belakang. Yang menjadi persoalan kemarin kan perjalanan Gibran. Nah, kita sudah mengupas ini soal etika. Saya pengen dengar dari anak muda langsung. Sejauh mana sih etika itu menjadi pegangan oleh anak-anak muda? Dari perjalanannya Mas Gibran ya. Ya. Oke, kalau saya lihat dari putusan MK itu menurut saya yaitu bagian dari kesempatan anak muda untuk berkarir. Oke. Itu kalau kita lihat ya privilege itu kadang-kadang sangat menguntungkan untuk kita. Kadang kalau kita sendiri, kalau misalnya saya anak presiden mungkin saya bisa itu. Ikut juga ya? Ya, saya bisa jadi wakil presiden. Cuman kan itu kan dari privilege itu sendiri. Iya, iya. Jadi kalau anak muda mau berkarir untuk mau memimpin, ya kenapa enggak gitu. Selagi dia berada di jalan yang benar, selagi dia masih memikirkan masyarakat itu sendiri. Begitu kalau menurut saya, kalau Mas Gibran untuk mau masuk ke jadi cawapres ya itu tidak apa-apa. Cuman saya agak tersentuh sedikit dengan Mas Kaisang ya yang mungkin adeknya ya yang tiba-tiba 2 hari jadi ketua umum. Nah, itu mungkin agak karena kalau dalam kita di dalam organisasi itu kami melakukan yang namanya pengkaderan. Jadi kami untuk jadi ketua cabang ini aja sangat sulit, Bang. Jadi apalagi kalau misalnya kita lihat Mas Kaisang yang jadi ketua umum, mungkin itu agak kita bahas lagi lah mungkin nanti ya. Sama seperti begini, Mas Gibran baru wali kota 2 tahun, tiba-tiba jadi wapres. Mas Agus 20 tahun di politik, belum juga menjadi wali kota. Bagaimana itu? Dia tadi Bang, privilege itu Bang. Bagaimana privilege itu yang menguntungkan dia juga, dan juga mungkin dari ada bantuan sedikit lah mungkin dari bapaknya, ya mungkin bagian dari dia untuk bisa mau jadi berkarir di dunia politik gitu. Artinya begini, isu-isu yang berkembang kemarin, persoalan-persoalan yang itu didengungkan, itu memang tidak menjadi konsumsi anak muda sebenarnya. Kalau menurut saya itu bisa menjadi konsumsi untuk anak muda. Iya. Karena kan kalau dari kita untuk masuk ke memimpin ya, itu bisa menggunakan privilege itu tadi, Bang. Ya. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.